Ya, selamat datang. Hari ini saya tertarik ingin membahas sesuatu, membahas free energy generator, generator pembangkit listrik, perpetual apa ini? Perpetual motion machine atau mesin gerak abadi. Kita ketahui hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diperbarui, namun dapat dikonversi menjadi energi baru. Energi lain. Alatnya seperti ini, di mana yang kuning ini generator pembangkit listrik. Kemudian yang sebelah pojok dinamo listrik yang akan memutar generator ini. Kemudian ini dilengkapi oleh stabilizer flywheel untuk menstabilkan putaran. Kebetulan yang di sini seperti itu. Di mana cara kerjanya? Pertama, dinamo ini akan diputar menggunakan listrik dari luar, kemudian menghasilkan listrik atau memutar dinamo alternator, dan hasil listriknya digunakan kembali oleh dinamo ini untuk memutarnya kembali sehingga terjadi perputaran siklus energi, di mana sisa dari energinya dapat digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik, dan setrum awalan untuk menyalakan dinamo ini yang pertama tadi sudah dilepaskan atau PLN-nya sudah dilepaskan karena sistemnya sudah bekerja berputar. Itu sangat mungkin karena pastinya ada dinamo generator yang terdapat dua komponen, magnet dan kumparan tembaga. Nah, magnet itu sudah sebuah energi gratis, bukan energi gaib. Jadi magnet dapat menarik benda di sekitarnya menggunakan energi gaib yang dibuat oleh perusahaan magnet dengan energi listrik yang sangat-sangat besar. Jadi kita sebetulnya hanya mengkonversi energinya, di mana energi yang digunakan untuk membuat magnet akan jauh lebih besar daripada hasil energi yang dihasilkan alat ini pada periode tertentu atau jangka pakai tertentu, misalkan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, pastinya magnetiknya akan menurun dan energi yang dihasilkan masih jauh lebih rendah daripada pabrik magnet yang membuat magnet ini. Akan menguntungkan jika kita impor magnet dari luar negeri. Nah, kemudian kita pakai untuk membuat alat ini di dalam negeri untuk menghasilkan energi. Jadi seperti kita membeli energi dari luar negeri, kemudian di rangkai ini energi magnetnya dapat keluar menghasilkan listrik. Tapi kan seperti itu kok kode etik dalam enggak pas menurut saya, karena kita mengeksploitasi magnet dari luar negeri untuk menghasilkan energi dalam jangka pendek untuk kepentingan kita. Jadi energinya hanya jangka pendek. Untuk jangka panjangnya kita merusak lingkungan, atau bukan merusak lingkungan tapi tidak menghasilkan energi terbarukan yang terus berputar untuk menyelamatkan bumi ini dari yang berkomitmen untuk energi terbarukan. Tapi di sisi lain
jika kita memproduksi magnet ini di dalam negeri dan memproduksi alat seperti ini, sepertinya akan lebih mungkin terjadi. Karena kalau kita produksi magnet berkekuatan tinggi, pastinya kita akan membuka lapangan pekerjaan, membuka inovasi-inovasi baru, pengembangan-pengembangan yang lebih canggih, menggerakkan ekonomi, sehingga kita mendapatkan keuntungan dari situ, tidak sekedar hanya konversi energi untuk menghasilkan listrik. Jadi alat ini hanya sebagai digunakan untuk konversi energi seperti power bank atau baterai tapi ini dari magnet. Kita menyimpannya di magnet, kemudian kita gunakan lagi, kemudian hasil dari membangun alat ini sudah digunakan untuk perputaran ekonomi, pekerjaan, inovasi. Nah, di situ akan lebih menguntungkan daripada kita impor magnet berkekuatan tinggi, kemudian mendapatkan free energy untuk penggunaan di negeri kita. Cara seperti itu tidak berfokus atau berkomitmen pada pembaruan energi jangka panjang. Itu hanya jangka pendek, untuk keuntungan jangka pendek. Tapi untuk jangka panjangnya, jika dihitung dipikir secara menyeluruh atau secara utuh dalam sistem energi maupun keberlanjutan, itu akan lebih baik kita memproduksi magnet ini di dalam negeri, kemudian kita rakit alat yang seperti ini. Itu lebih fair, lebih adil. Dan untuk sistem kerjanya yang telah saya browsing itu, magnet ketika melewati kumparan tembaga akan menghasilkan listrik. Kemudian magnet selanjutnya harus melewati tembaganya juga. Kemudian selanjutnya harus melewati. Nah, pada saat tertentu dia pasti akan berhenti. Karena magnet ada daya tarik menariknya. Nah, daya tarik menariknya yang membuat putaran rotor ini berhenti itu harus kita buang atau kita hindari. Bisa dibuang melalui switch secara elektrik, atau kita buang atau kita hindari melalui sistem mekanis untuk menjauhkan posisi magnet ketika dia mau berhenti. Jadi yang dipakai hanya magnet yang menghasilkan listrik. Tentunya sistem mekanisnya tidak sesimpel ini. Ada beberapa bagian-bagian yang dimana menggerakkan magnet secara periodik, secara sesuai dengan mempertahankan putaran statornya, sehingga dapat terjadi perputaran yang seimbang, di mana energi listriknya kita ambil dan energi tarik menarik magnetnya yang tidak kita gunakan, yang dapat menghentikan rotor, kita hindari atau kita buang secara elektris. Kalau secara elektris itu kita tendang balik menggunakan elektrik kumparan tembaganya. Jadi satu magnet menghasilkan, kita simpan sebentar, kemudian selanjutnya kita gunakan sebagian untuk menendang balik magnetnya ini supaya tidak nempel. Itu cara satu. Kemudian cara dua, kita gunakan sistem yang lebih simpel. Ini ngomong doang. Jadi sistem yang lebih simpel kita gunakan sistem mekanis, di mana magnet yang melewati kumparan ini dapat mengaliri listrik. Kemudian energi magnet yang menghentikan rotor ini kita buang dengan menghindari magnetnya. Jadi menghindari magnetnya kebuang. Jadi pergerakan magnet di dalam generator alternator itu dia bergerak, tidak diam, untuk menghindari tarikan kembali dari magnet yang dapat menghentikan putaran. Magnet sudah sebuah energi yang dapat menarik benda diam menjadi bergerak. Itu sebuah energi gaib yang dibuat oleh perusahaan magnet dengan daya listrik yang sangat besar, disimpan ke dalam magnet. Kemudian magnetnya kita beli, kita konversi dengan alat ini untuk menghasilkan listrik. Hukum kekekalan energi berlaku. Energi tidak dapat dibuat, namun dapat dikonversi
ke negara kita. Energi dibuat oleh negara lain lalu dikonversi oleh negara kita untuk dipakai. Nah, itu cerdik. Cara seperti itu memang seperti apa ya? Ya seperti itu, bisa dinilai sendiri. Untuk kemajuan dalam negeri kita harus berpikir secara menyeluruh, tidak hanya satu sudut pandang saja, tapi kita harus berpikir secara utuh, di mana kita melindungi alam ini, melindungi sistem perekonomian, memberi perputaran yang lebih baik, dan tidak berpihak pada keuntungan sendiri. Jadi solusinya kita energi terbarukan dari panel surya tetap nomor 1. Untuk membuat panel surya itu jauh lebih murah dan energinya dihasilkan oleh matahari langsung yang tidak pernah padam. Energinya dari matahari, bukan dari pabrik baterai, pabrik magnet. Matahari pun bukan energi yang gratis, itu sudah dibuat oleh Tuhan. Kita tinggal pakai secara gratis. Maksudnya tidak tiba-tiba ada. Nah, ini untuk pembahasan secara gaib, mungkin bisa saya buatkan channel khusus untuk memahami secara